Hai Sobat Makan, di video ini Mimin ingin melanjutkan cerita One Punch Man Season 3. Untuk lanjutan manga One Punch Man Season 3 harusnya sekarang Mimin bahas chapter 139. Karena chapter 139 sudah Mimin bahas, jadi Mimin lewati dan langsung ke chapter 140. Tapi tenang saja, untuk chapter 139 sudah Mimin taruh di playlist One Punch Man Season 3. Bagi yang belum lihat bisa klik di pojok kanan atas atau kunjungi playlist One Punch Man Season 3 yang sudah Mimin buat. Di sana sudah Mimin urutkan chapternya. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Di awal scene manga One Punch Man chapter 140, kita diperlihatkan King dan Tareo yang sedang mencari tempat yang aman. Namun di tengah jalan King dikejutkan dengan adanya keanehan di depannya. Keanehan tersebut berupa jalan yang ngeblur. Dan di seberang keanehan tersebut juga terdapat pahlawan kelas S, yaitu Metal Bat, yang sama terkejutnya dengan keanehan yang ada di depannya. Kemudian King maupun Metal Bat mencoba mengelilingi keanehan tersebut, yang akhirnya dikejutkan lagi dengan sosok yang keluar dari dalam benda aneh tersebut. Dan ternyata sosok tersebut adalah pahlawan kelas Kroco yang sedang berlindung di dalam keanehan tersebut. Nah, di sini terungkap sob. Keanehan tersebut adalah perisai Quantum Style atau kamuflase optik yang di dalamnya terdapat kendaraan. Kamuflase optik digunakan karena jalan di area tersebut sudah rusak, sehingga pahlawan Kroco tersebut memilih untuk berkamuflase supaya tidak ketahuan monster. Setelah melihat perisai kamuflase optik, dalam pikiran King muncul niatan untuk meminjam perisai tersebut. Tujuannya sobat pasti sudah tahu dah. Tak berselang lama muncul sosok Waganma dari dalam kendaraan tersebut. Waganma terkejut melihat Tareo di hadapannya. Begitu juga dengan Tareo, dan keduanya menangis haru karena selamat tanpa luka sedikitpun. King dan Metal Bat merasa senang melihat mereka berdua selamat, dan King menanyakan kepada Metal Bat tentang Metal Bat yang masuk rumah sakit. Metal Bat menjawab karena situasinya semakin memburuk karena gagal dalam tugas sebagai bodyguard. Waganma kemudian berteriak ke Tareo tentang nasib Chill Emperor yang harusnya menyelamatkan Tareo. Tareo menjawab bahwa yang menyelamatkan dirinya adalah King. Waganma nampak panik dengan nasib Chill Emperor. Kemudian meminta bantuan Metal Bat dan King untuk menyelamatkan Chill Emperor. Dikarenakan saat ini Chill Emperor terluka parah dan kehabisan senjatanya. Melihat Waganma, Metal Bat mengingat sosok anak nakal yang berulah di restoran sushi saat ia menjadi bodyguard. Setelah melihat sikap Waganma, ternyata sosok yang diingatnya memang benar, itu adalah Waganma. Tiba-tiba pahlawan Kroco yang tadi bersujud ke Metal Bat dan meminta maaf karena merasa gagal menjaga Waganma, sehingga monster merebut Waganma yang sebelumnya dipercayakan kepada mereka. Metal Bat di sini menanggapi dengan santai sob, dan ia juga mengatakan, "Kita semua pahlawan, aku juga berhutang padamu. Jadi mari kita balas hutang ini dengan benar. Seorang pria itu paling kuat saat dia punya hutang yang harus dibayar." Nah, di sini terungkap tentang King lagi sob, bahwa King adalah orang yang tak pernah membayar hutang. Emang King ini hero kocak dah. Metal Bat bertanya kepada pahlawan Kroco tersebut, "Maksudku, bukankah kalian juga kabur dari rumah sakit?" Kemudian pahlawan Kroco tersebut menjawab, "Ya, semuanya baik-baik saja hingga kami bergabung dengan pahlawan lain. Tapi kemudian semuanya balik menyelamatkan kami saat terjebak karena tanah yang runtuh. Mengatakannya saja membuat kami merasa seperti sampah. Hanya melihat tempat itu dari jauh tanpa bisa apa-apa. Yang bisa aku lakukan hanyalah memikirkan betapa jauhnya jarak antara kami dan kelas S." Mendengar keluhan dari pahlawan Kroco tersebut, Sekingar tiba-tiba keluar dari kendaraan dan mengatakan bahwa jarak kekuatan itu tidak penting. Semua pahlawan bisa melakukan apapun yang bisa dilakukan dengan kemampuan yang dimiliki. Sekingar kemudian memuji aksi penyelamatan King yang hebat. Sontak King mulai berlagak lagi dengan wajah seperti ini sob. Sekingar tiba-tiba menjadi serius dan berkata, "Kalian berdua masih belum sadar dengan musuh di lini depan. Kami masih belum menerima informasi soal pemusnahan sebagian besar cakri musuh. Jadi bahaya itu masih ada. Kalian berdua akan menunggu dalam siaga di sebuah area di mana kalian bisa mengawasi pertempuran. Jadi kalian bisa ikut sebagai bala bantuan rahasia jika mau."
sedangkan kalian bertiga akan tetap di sini dan menjaga anak-anak yang kita selamatkan. Merasa ragu? Batu tetaplah batu, berlian tetaplah berlian. Tapi keduanya bisa jadi sebuah harta jika melakukan hal yang tepat di tempat yang tepat. Memastikan semuanya berada di tempat yang tepat itu adalah kerjaanku. Maukah kalian melakukannya? Mendengar petuah Sekinger, pahlawan kerucut tersebut memperlihatkan wajah bahagianya. Metalbat pun juga senang karena ia kira eksekutif asosiasi pahlawan hanya pecundang kantor, dan bertanya apakah masih ada eksekutif asosiasi pahlawan yang seperti Sekinger. Mendengar petuah Sekinger tentang tempat yang tepat, King kemudian merenung. Di tempat yang tepat, melakukan hal yang tepat, aku merasa aku tak bisa melakukan apapun. Tapi waktu itu dengan kelabang, aku berhasil memancing perhatiannya karena dia salah paham dengan kekuatanku. Saitama pasti akan datang. Hingga saat itu, aku akan melakukan apa yang bisa. Baik, aku juga akan berjuang sebagai batu. Kemudian Metalbat berkata kepada King bahwa King rendah hati seperti biasa dan ia juga mengandalkan King. King di sini hanya bisa tertawa lirih saat mata dan wajahnya menjadi putih. Ya, istilah kerennya pucat lah. Tario kemudian menghampiri King dan meminta tolong untuk menyelamatkan paman yang menyelamatkannya di dalam markas asosiasi monster. King panik dan bertanya balik kepada Tario tentang paman yang dimaksud oleh Tario seorang pahlawan atau bukan. Tario kemudian mengingat sosok Garo yang mengatakan bahwa dirinya adalah seorang monster. Sontak Tario menangis dan mengatakan bahwa Tario tak tahu paman itu seorang pahlawan atau bukan. Tario memohon jika King menemukan paman tersebut, King tak boleh menyakitinya. Kemudian King menjawab dirinya akan menyelamatkannya dan tak akan memukulnya. Kemudian mata pahlawan tertuju pada Metalbat yang sedang mengambil ban dalam mobil yang akan digunakan sebagai ketapel sebagai jalan pintas menuju pertempuran. Dikarenakan jalan di area sekitarnya penuh dengan retakan dan hampir runtuh, sehingga ia memutuskan untuk mengambil jalan pintas. Setelah ketapelnya jadi, Metalbat menendang mobil ke jurang yang sudah dikaitkan sebagai pelontar. Setelah pelontarnya siap, Metalbat mengajak King untuk menaikinya. King nampak ingin kabur, namun Metalbat segera menarik King. Dan alhasil King mau ikut dengan Metalbat meskipun dengan ketakutan yang luar biasa. Karena sudah siap, akhirnya Sekinger memotong tali yang menghubungkan mobil dan ketapel supaya ketapelnya bekerja melontarkan King dan Metalbat ke pertempuran. Saat terlontar, King hanya bisa pasrah dan ketakutan akan keadaan. Namun untungnya mereka mendarat di jaring yang membentang dan terjatuh di atas semak-semak, sehingga mereka berdua pun selamat. Dan tanpa diduga, scene pun berakhir. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan besok di chapter berikutnya. Pada chapter kali ini kita diperlihatkan penyelamatan King yang berhasil mencapai tempat yang aman karena terdapat perisai kamuflase. Setelah penyelamatannya berhasil, King dan Metalbat pergi ke pertarungan dengan menggunakan ketapel raksasa buatan Metalbat. Belum sampai ke medan pertarungan, mereka berdua tertahan jaring yang membentang sehingga mereka jatuh dan selamat. Dan begitulah alur cerita dari manga One Punch Man garapan Murata Sensei pada chapter ke-140. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.